Sebuah itu wadahnya jauh. Ya, di ujung. Jalannya uyuh kan kayak itu kan gitu. Kalau ibarat kata itu nikmati jalan berlubang walau tak senikmat lubang berjalan kan gitu. Jadi memang jalannya uyuh benar. Kan bahwa setelah ini apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini seorang kades di Desa Sebuai, Kabupaten Kota Waringin Barat. nah, tapi si Din ini ada prestasi, Boy. Nah, Nah, apakah itu prestasinya? Nah, kita dengarkan kisah beliau. iya, daripada Arif lebih kesah. Jujur benar. Ayo, assalamualaikum, Pak Des. Waalaikumsalam. Nah, kenalkan lu kawan-kawan kita. Nama, Pian, siapa, dari mana, kelahiran tahun berapa? Nggak usah gitu. Jangan, Tahun baru saya sambat. jangan sampai ketahuan. Bahaya ya. Nak? Bulan-bulan berapa? Iya. Tanggal berapa? Siapa tahu ada yang memberi surprise ulang tahun. Oh, kan? siap. Oke. Silakan, Pak. Selamat siang, selamat datang di podcastnya Borneo News. Jadi terima kasih kami sudah diundang. Saya Pak Kades. Oke, perkenalkan nama saya Tohari, Kepala Desa Sebuai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, kami menjabat sebagai Kepala Desa kurang lebih sudah 5 tahun. Jadi Pak Larwan sudah 5 tahun ini kan belajar mengurus desa gitu. Iya. Jadi alhamdulillah kita kan selama 5 tahun tetap berupaya untuk guyup rukun lah dengan masyarakat, tetap berusaha mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, terus mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Ya, tadi diundang karena kita tadi sudah dibuka kan, artinya karena kita ini ada prestasi kan gitu. Jadi alhamdulillah lah, itu prestasi yang didapatkan masyarakat kami karena kekompakan dan kebersamaan. Nah, bisa Pian kisahkan, Pak Kades. Oke. Ini nih prestasi apa dan bagaimana jalannya bisa mendapatkan prestasi itu? Oh, oke, siap. Jadi sebetulnya kayak ini Bang lah, kami memulai dulu dari 2023 gitu. Jadi sejak 2023 kami di level nasional Desa Sebuai itu alhamdulillah sudah pernah mewakili Kalimantan Tengah. Jadi dalam acara anugerah Paralegal Justice Award dari Kemenkumham dan Desa Sebuai menjadi peringkat 3 terbaik nasional. Itu pertama itu 2023 kita di kancah nasional kita baru pegang piala untuk peringkat 3. Tapi sudah apresiasi luar biasa dari Pemkab Kota Waringin Barat, kita sangat diapresiasi, sangat dihargai dengan raihan yang kita capai. Dan di 2024 kita bersyukur Desa Sebuai itu dibawahi Pak Camat kan gitu. Kayak apa Sebuai nih? Siap kada umpat lomba desa? Karena dari input Prodeskel, Profil Desa dan Kelurahan, dan Fdeskel itu nilainya untuk di Kumai yang paling tinggi adalah Sebuai. Nah, jadi karena kami pribadi dan seluruh masyarakat kami meyakini seirama dengan kami, satu frekuensi, suka dengan tantangan, suka dengan hal baru yang ada asas manfaatnya kan gitu. Jadi siap Pak, kami siap untuk mewakili Kumai untuk ikut lomba desa dan kelurahan di tingkat kabupaten. Kisahnya macam itu Pak. Nah, jadi pas sudah masuk tingkat kabupaten kita coba, kan itu berdasarkan Permendagri. Jadi kita lomba desa dan kelurahan ini kan nasional. Jadi itu ada indikator penilaiannya. Di bidang pemerintahan ini ada beberapa poin, di bidang kewilayahan ada beberapa poin, di bidang pemberdayaan juga ada beberapa poin. Kita coba jalani, kita coba persiapkan dengan masyarakat, dengan pemerintahan desa, menjadi indikator itu kita penuhi. Alhamdulillah kita juara di kabupaten gitu. Nah, setelah itu lagi. Nah, sampai di kabupaten kami sudah merasa alhamdulillah sekali kan. Artinya desa di pesisir, kalau orang dulu melihat Sebuai itu wadahnya jauh. Ya, di ujung. Jalannya uyuh kan kayak itu kan gitu. Kalau ibarat kata itu nikmati jalan berlubang walau tak senikmat lubang berjalan kan gitu. Jadi memang jalannya uyuh benar. Jadi Benar Pak Kades. jadi ya sudah, pokoknya
kita coba tampilkan sebuah ini dari sisi baiknya. Jadi kita coba pelan-pelan kita tepiskanlah statement bahwa sebuah itu desa di ujung, desa paling terpencil dan lain sebagainya. Sinyal pun uyuh kan kayak itu di sana sinyal uyuh. Susah sinyal. Berarti sinyal itu sampai sekarang Pak ada susah. Alhamdulillah ini 2024 XL provider salah satu provider itu sudah masuk. Jadi sudah ada salah satu provider yang bisa kita manfaatkan. Cuman belum maksimal. Sebutkan aja Pak, nggak apa-apa. XL. Jadi XL. Ya, Kami pernah kita pernah ya, itu belum tuh. Kita pernah masuk Indosat. Masuk Indosat kadang kalau dipakai. Wah ini koreksi pakai Indosat Pangkalambun lah. Mohon maaf. Jadi tinggal kita nunggu lagi dari Telkomsel kan gitu nanti. Balap-balapan telikung-telikung. Nah, jadi berproses kita lanjutlah. Gelagak juara tadi ini gelagak bahagia nih. Suka masyarakat pun bahagia semua. Jadi sudah lomba desa tingkat kabupaten. Terjadwal itu kita sudah mengikuti rangkaiannya dari penilaian, terus klarifikasi lapangan tingkat kabupaten kita juara. Udah alhamdulillah nih. Wah, dapat surat cinta dari Pak PJ Bupati. Wah, ditetapkan di dalam SK bahwa sebuah juara 1, peringkat 2-nya Desa Lada Mandala Jaya, peringkat 3-nya Desa Kumpai Batu Atas, dan selanjutnya sampai peringkat 6. Kami bersyukur, wah sampai di tangga ini ternyata sebuah bisa. Yang kami siapkan hanya coba lebih merapikan lagi apa yang sudah kami persiapkan selama 5 tahun. Kami 5 tahun, kami punya visi misi, yang itu benar-benar menjadi komitmen kami untuk menata desa harus seperti yang kita desain gitu. Kita ada visi misi. Ternyata itu diapresiasi. Nah, kita masuk lomba desa provinsi mewakili kabupaten. Di sana ada ada rasa pesimis. Wah, ini kawak ada nih. Kita melawan kabupaten-kabupaten lain kan gitu. Posisi kita di pesisir gitu kan. Sinyal ya uyuh lah gitu. Sinyal uyuh. Terus habis itu dengan jumlah penduduk yang sedikit, 685 jiwa. KK 207 KK dengan luas wilayah 6.500 hektar. Artinya wah ini musuhnya kami lihat dari Kotim ada desa Mempawah Baru Ketapang. Wah ini di desa berdekatan dengan kota nih, wah ngeri-ngeri sedap kan. Terus dari Kapuas, dari Pulang Pisau kan semua kabupaten mengirim perwakilan dari Gunung Mas. Kita ikuti rangkaian kegiatannya, kita kirim berkas, kami upload, tapi luar biasa. Jadi effort kami untuk lomba desa ini sangat luar biasa, Bang. Kami kasihan fotokopi aja ke provinsi itu habis kurang lebih sekian juta. Wah, itu kisahnya nih. Jadi Pak PJ. Jadi tidak ke poin itunya, tapi yang lebih hebat lagi kami untuk bawa berkas ke provinsi itu fotokopi dari jam 3 sore sampai jam 3:30 subuh. Fotokopinya di salah satu fotokopi di Pangkalambun di Barito Raya. Jadi effort bujur kan. Kami sampaikan sebagai gambaran bahwa sebenarnya lomba desa ini tidak hal yang sepele gitu. Persiapannya sangat luar biasa. Dan perjuangannya juga sangat luar biasa. Tapi dengan juara yang kami raih ya, artinya perjuangan itu terbayarkan tuntas gitu dengan harapan masyarakat dan doa seluruh masyarakat. Nah, mungkin selanjutnya Pak Kades. Ini kan sampean kan sudah desa Sebuai kan sudah ditetapkan sebagai juara 1. Ya. Nah, hal-hal apa yang bisa menjadi Pian ini layak sebagai juara 1 kayak gitu, Bah? Desa Buan Pian ini apa mungkin pertimbangan dari pihak pusat? Sebenarnya pertimbangan dari pusat yang pertama dengan kan yang ikut lomba desa tingkat regional, tingkat nasional ini itu adalah desa-desa terbaik di setiap provinsi yang mengikuti lomba desa. Nah, artinya dari desa terbaik ini pasti mereka punya inovasi. Nah, mereka punya tata kelola pemerintahan yang cukup baik atau baik lah, minimal kan baik. Terus mereka punya program prioritas sesuai dengan isu strategis nasional yang memang mereka jalankan dengan benar. Gitu. Nah itu kami meyakini nih kalau sudah desa-desa yang terbaik yang ikut nasional pasti sama itu. Nah cuman poin plus menurut kami ya pertama kalau dibaca di level nasional sebuah itu desa yang sangat kecil dengan jumlah penduduk 685 jiwa. Nah itu kecil sekali kita dengan peserta tadi kalau ngobrol Pak Kades
jumlah penduduk berapa? 685 apa? Jiwa. Sedikit sekali kan gitu. Ada rasa wah ini sedikit sekali sebuah desa gitu. Tapi kami dengan 685 alhamdulillah masyarakat itu kompak. Jadi lahirlah inovasi-inovasi di tingkat pemberdayaan masyarakat. Ada kelompok nelayan yang aktif, ada kelompok budidaya gula nipah, itu kan baru tuh, gula nipah sangat baru. Terus ada kelompok pelestarian lingkungan, yaitu yang kerjasama dengan dua pihak ketiga, ada GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Pusat, dengan NGO Kaleka, itu kerjasama kami. Jadi kami ada pelestarian lingkungan untuk penanaman mangrove, ada pelestarian lingkungan untuk restorasi hutan, dan pengembangan tambak dengan sistem silvopisteri. Jadi dia tambaknya ini tambak tradisional dan sehat gitu kan. Nah, lalu berkembanglah inovasi pengembangan gula nipah. Itu salah satu inovasi yang menjadi poin plus kita berinovasi, menjaga kelestarian alam kita dan menghasilkan karya untuk masyarakat yang terkelompok di dalam kelompok masyarakat tadi. Nah, terus tata kelola pemerintahan, apa sih yang menjadi kelebihan dari Desa Sebuai? Kami mengadopsi atau menggunakan aplikasi digital desa. Jadi kalau pelayanan kami, walaupun sinyal di desa itu kada nyaman-nyaman banar kan gitu, uyuh lah gitu kan. Cuman kami tidak surut keinginan untuk tetap bisa bersaing dengan daerah-daerah yang akses sinyal nyaman, enak kan gitu. Pokoknya bahasa itu tidak ketinggalan zaman. Nah, gitu. Jadi kami untuk pelayanan kita menggunakan anjungan mandiri. Terus sistem pendataan aset kami menggunakan aplikasi Sipades. Terus aset kami bisa diakses oleh OPD yang memang diperbolehkan akses, misalnya Dinas PMD mau lihat, atau pihak daerah provinsi ataupun pusat, itu kan ngeling ke Kemendagri, ke pusat. Jadi aset kami semua terdata dan jelas kan gitu. Terus transparansi anggaran kami tampilkan di dalam website dan aplikasi digital desa tadi. Jadi tidak ada yang ditutupi. Bahkan sampai ke titik masyarakat akan tahu Sebuai ini dalam 1 tahun akan dapat anggaran 1,6 miliar. Oh, sampai di bulan Oktober misalnya sudah realisasi berapa ratus juta digunakan untuk kegiatan apa, semua tertuang di dalam situ. Mantap. Jadi itu ada keinginan kuat dari kami di pemerintahan desa dan bersinergi dengan masyarakat bahwa ada hendak nih kita ketinggalan walaupun kita susah akses. Bisa aja ada caranya kan kayak. Yang penting gas dulu. Nah, itu gas pokoknya. Ini kan ada hal-hal yang menarik dari pemberdayaan masyarakat. Ada yang menarik nih, gula nipah. Ya. Nah, gula nipah ini kan walaupun sama gula, cuma hendak mengolahnya nih infonya itu kan ngalih bujur, Pak. Nah, bisa jadi inovasi di Desa Pian. Ini apa, Pak? Nah, kalau gula nipah ini awalnya kan, ini awal. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang direncanakan menurut kami. Karena awalnya yang pembudidaya gula nipah ini kami percayakan untuk jaga tambak tadi. Nah, kalau jaga tambak nih hendak dapat penghasilan lebih, berarti harus bisa berinovasi. Merawai ikan sembilang, kan banyak ikan sembilang tuh, merawai. Mencari undang sayur, menyungkur kan. Nah, plusnya lagi di sana banyak nipah. Jadi kayak apa Pak Kades, kalau nipah nih coba kita buat gula. Ayo, kata saya kan, tapi harus komitmen ketika ini bisa dijadikan gula, kita harus mau berbagi. Artinya jangan kita untuk kita sendiri, tapi kita ajak masyarakat yang lain. Siap Pak Kades, siap Pak Kades, kata salah satu masyarakat kami, Pak Marijan namanya. Kalau di Jawa Pak Marijan itu penjaga Gunung Merapi. Kalau di Sebuai penjaga nipah. Itu ngeri sama-sama Marijan tapi sama-sama ngeri gitu. Nah, jadi sudah berproses 7 bulan itu proses untuk baru bisa menderes. Nah, itu apa tuh?
Nah, prosesnya ini mulai dari diayun, terus harus dielus-elus. Kalau kada dielus-elus kan kada bangun. Diayun, tangkainya itu diayun. Nah, buahnya belum dipotong. Jangan ditetak dulu nih. Kalau ditetak jagar berdiri kena. Nah, itu bahaya. Berarti ditetak ini bukannya rabah kalau berdiri lah. Ya, berdiri. Karena kalau belum lemas, ditetak dia berdiri. Diurah leto. Jadi diayun-ayun tangkainya, tangkai buah tembatu itu. Nah, sudah diayun sambil dipukul-pukul selama kurang lebih 2-3 minggu. Ketika dia sudah terlihat lentur dan layak untuk dipotong, baru dipotong. Kadang lentur pun dipotong belum tentu keluar cairannya. Oh, gitu. Ya, bisa nggak jadi. Nah, makanya perlu keterampilan. Ketika sudah dipotong, keluar niranya itu bisa produksi per hari 1 liter air niranya. 12 jam. Jadi pagi dengan sore. Orang bilang air lahang gitu lah. Nah, itu air lahang. Cuma belajar percobaan untuk supaya bisa keluar air, kan salah perlakuan. Kada menjadi. Okay. Nah, itu tuh trial errornya tuh berapa lawas Pak Kades? 7 bulan. Mas. Jadi 7 bulan ini mencoba sampai bisa meneteskan. Percobaan malah 7 bulan. Iya, itu awal mulai ilmunya dari siapa tuh? Autodidak. Kebetulan ada pendampingan dari apa tadi yang NGO tadi, Kaleka, itu pun mereka belum pernah mengerjakan itu. Jadi sekali-kali buka di internet, buka di YouTube kan. Untungnya Pak Marijani juga nggak gaptek gitu. Tapi beliau kalau sore datang ke rumah, aduh Pak Kades, ternyata belum menghasilkan nira. Terus gimana? Mau stop? Enggak, katanya. Aku malu sama sampean. Oh, itu jadi orangnya luar biasa itu. Luar biasa. Nah, itu. Sip Pak Marijan, jaga terus nipahnya kan gitu. Iya. Nah, terus sudah 7 bulan, begitu bisa membuat nira, ada lagi problem. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sudah ada air niranya, mau masak jadikan gula, kadang jadi kecap, kadang tidak bisa dicetak, iya Bang. Jadi perjuangan itu 2 bulan lagi nambah, 9 bulan total. Jadi selama sudah bisa bikin nira, terus menderes niranya udah dapat, untuk belajar memasaknya itu harus sampai 2 bulan baru bisa. Oh, belajar. Apa selama itu 9 bulan tuh nggak pernah bertanya kah dengan siapa yang pernah, ibaratnya kalau di tempat kita Kota Waringin Barat kan ada nih kayak di Kecamatan Kolam. Nah, di Kolam kan ada tuh pengrajin juga. Aren. Tapi beda perlakuan. Beda. Oh, beda lah. Sangat beda. Oh, bedanya kalau nipah kada perlu dipanjat. Kalau aren kan harus manjat. Terus yang kedua, perlakuan untuk mendapatkan niranya memang beda. Dan memasaknya pun kalau kami tidak tahu kalau untuk aren ya apakah ada campuran. Kalau nipah ini murni, 100% murni. Ada pendampingan pas sudah bisa membuat nira itu, ada pendampingan dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Jadi kita didampingi sama 2 dosen dan yang satu wakil dekan di Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, tapi dari sana pun ya belum tahu nih nanti produksinya harus bagaimana dan seperti apa. Nah, begitu bisa mencetak, ini layak tidak untuk dijual? Karena ini baru hal baru kan. Jadi ini kayak apa nih, mau ngelabkan BPOM kita belum bisa akses, PIRT belum ada, terus dokumen lain kita belum siap. Jadi dari UGM memfasilitasi untuk dilabkan dan ternyata sangat sehat gula nipah. Kalau ada yang menukar gula nipah yang kemasan dari sebuah kan, wah sayangnya nggak bawa tadi ya. Sayangnya itu. Kalau kadang bisa sambil ngopi gitu. Ada di internet ada. Dimasukkan kan. Nah, jadi masukkan gambarnya. Itu bisa di-scan barcode untuk hasil labnya. Jadi sangat aman kandungannya. Nah, itu begitu sudah bisa, kita didampingi untuk pengemasan dari pemerintahan desa, memfasilitasi untuk penerbitan legalitasnya, PIRT, terus sertifikat halalnya supaya lebih luas untuk pasarnya kan. Terus kemasannya lebih diperbaiki, didampingi oleh Kaleka. Wah, kemasannya harus kayak gini. Pak Marijan, izin Pak Kades gimana? Kita selalu berkolaborasi pemerintahan desa, pihak ketiga yaitu NGO, UGM dan juga petani yang melaksanakan kegiatan itu. Dan termasuk sekarang itu jadi produk unggulan gitu kan, produk unggulan di desa. Selain kami punya VCO, Virgin Coconut Oil, itu minyak kelapa darah. Kami punya hasil olahan dari masyarakat seperti kerajinan dari purun, misalnya membuat tas dan lain-lain, terus hasil olahan UMKM yang lain.
Nah, itu nilai plusnya, artinya dari tanaman yang dianggap gulma merusak tadi bisa dimanfaatkan dan bisa melestarikan dari mangrove. Karena nipah itu termasuk salah satu mangrove yang harus dijaga. Inilah pesan kesan orang Pangkalan Bun, nipah harus kita jaga. Karena kalau hendak belajar membuat gula, datang ke sebuah. Itu. Nah ini Pak Kades. Ini kan produksi tadi walaupun trial error, coba gagal, hasil 9 bulan. Menjualnya lagi, Pak. Nah itu prosesnya kayak apa? Dan pian ini untuk urusan pasar, kira-kira bubuhan pian pasarnya tersedia kah atau pasar susah mencari lagi? Ya, kalau pasar sampai wayah ini yang kami rasa, kami kan selalu pantau untuk semua kegiatan di desa termasuk gula nipah ini. Yang kami pantau itu ya malah kebutuhan pasar itu sangat tinggi daripada ketersediaan hasil nipah gula tadi. Kalau nipahnya kan sangat melimpah di desa. Tapi untuk gula yang dihasilkan sekarang sedikit. Mungkin ya hanya 100 sampai 200 kilo per bulan saat ini. Itu pun kurang kan? Kurang. Tapi kami yakin nanti masyarakat kami akan semakin banyak yang bergerak di bidang yang sama, terus juga nanti secara otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Artinya pangsa pasar ini terbuka luas lah. Sangat luas. Ke depan tuh adakah rencana ada inovasi-inovasi, siapa tahu ada menggunakan teknologi tertentu kah untuk memproduksi ini? Kalau untuk produksi saat ini kita sudah mesin produksi sudah cukup. Sudah cukup. Nah, ini juga plus untuk Dinas PMD, senggol dikit. Mantap. Silakan. Karena Dinas PMD ini biasanya yang mengikuti lomba TTG, teknologi tepat guna. Ini lupa kemarin diobrolkan dengan Pak Kades, Pak Yudi. Jadi di proses produksi gula nipah itu ada teknologi pembuatan mesin produksi yang sebelumnya berawal dari mesin pengolah minyak kelapa. Ditanyalah oleh Bu dosen dari UGM, gimana nih Pak Kades, bisa nggak dipakai? Oh rasanya harus seperti ini Pak. Kami tanya dengan pengrajinnya Pak Marijan, kayaknya seperti ini bisa Pak. Nah dari hasil kayaknya tadi lahirlah inovasi teknologi tepat gunanya untuk digunakan menjadi mesin produksi gula nipah. Yang sebelumnya itu mesin pengaduk santan untuk minyak goreng. Artinya ini kan dari tenaga ahlinya pun ini masih coba-coba juga. Semuaan dari pihak-pihak, dari pendamping dan segala macam nih, semuanya itu kan percobaan, kolaborasi percobaan. Nyata percobaan. Akhirnya percobaan sukses, kan? Dan menghasilkan. Alhamdulillah. Untuk ke depan Pak Kades, ini kan inovasi ini sudah ada kan? Siap. Satu gula apa segala macam. Rencana ke depan nih apa? Bubuhan pian ada inovasi-inovasi terbaru lagi kah yang mau dimunculkan dari Sebuai? Nah, ini yang menarik karena Sebuai ini luas wilayah yang sangat luas dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya inovasi ini berjenjang setiap tahun kami pasti ada, kalau bahasa kunci itu ada kartu as kan gitu. Dalam setiap tahun kita kan nggak bisa open nih kan gitu kan. Ini strategi desa ini kan gitu, buat sesuatu yang baru. Tapi kalau kami sampaikan di tahun 2025 itu kami ingin kembali mengembangkan untuk lebih memaksimalkan pariwisata. Karena di sana sangat terbentang pantai sejauh 8 kilo, itu sangat berpotensi untuk dimaksimalkan di sektor pariwisata. Kita sudah bergelagak dengan Pak Kadis PLT, Kadis Pariwisata, Pak Edi Faganti, dan sekarang sedang proses konsultan untuk mendesain di kawasan wisata Sebuai, judul apa namanya FGD-nya kemarin kan gitu. Artinya ini harus benar-benar kita maksimalkan pengelolaannya, desainnya, dan nanti mungkin ke depan ya menjadi salah satu objek pariwisata, menjadi gerbang pariwisata di Kalteng, itu harapannya. Bisa di-spill Pak Kades. Ini rencananya nih di Sebuai ini bakal dibangun apa dan kegiatan pariwisata apa yang bakal dijual? Ini kan rencana 2025 kan? Ini mohon izin lah Pak Direktur BUMDes Sebuai Jaya Lestari, Pak Hasan Basri, tak spill sebelum sampai spill dikit-dikit. Biar penasaran. Jadi, kalau nanti itu yang ke depan yang akan mengelola adalah BUMDes, BUMDes Sebuai Jaya Lestari, Badan Usaha Milik Desa.
Nah, untuk di sektor pariwisata pertama itu penyediaan untuk tempat pariwisata di kawasan pantai, ada resto dibarengi dengan tempat camping, dan nanti di bawah kebun kelapa itu akan disediakan tempat untuk bersantai. Nah, kalau mungkin pernah ke daerah Sumatera, pernah ke daerah Lombok, kurang lebihnya kami ingin adopsi seperti itu. Jadi kebun kelapa ini kada hanya untuk kebun pakai memetik buah kelapa, tapi nanti kedepannya sebagai satu wadah untuk kita menikmati nuansa kebun berpariwisata kan. Gitu. Jadi bisa terbayar di situ lah. Untuk rencananya kan misalnya nih, kendala-kendalanya. Ini kita kan biasanya kalau ada rencana tuh pasti kita harus ada juga rencana mengatasi kendala kan. Kendalanya di wadah wisata ini kan biasanya tuh masalah kebersihan, sampah dan lain sebagainya. Itu rencananya apa yang bakal dibuat Pak Kades? Untuk sampah sendiri kami itu sudah laksanakan 2 tahun terakhir. Kami coba sosialisasikan ke masyarakat nih supaya sadar dengan lingkungan. Kami anggarkan melalui APBDes untuk menganggarkan pembagian kotak sampah merata seluruh masyarakat. Terus 2023 akhir kemarin kami buat titik-titik untuk penyimpanan sampah sementara yang nanti kemudian rencananya akan kami kerjasamakan dengan salah satu desa yang sudah punya alat angkut sampah itu untuk bisa diambil kan gitu di titik pengumpulan. Nah, artinya PR kami tinggal mensosialisasikan ke masyarakat bahwa selain kita nih berjualan makanan di pantai, selain kita nih menyewakan gazebo di pantai atau tempat camping, tapi kita juga harus jualan keindahan. Ya, kunci keindahan apa? Ya, jangan berserakan sampah di situ. Kenyamanan itu harus kita jaga, dan termasuk itu kenyamanan pengunjung itu. Ya, biasanya kan ada tempat titik-titik wisata yang agak resek-resek. Betul. Cuman alhamdulillah menurut orang Sebuah itu baik-baik. Kalau belum pernah bisa dicoba. Nah, artinya kalau kades itu biasanya kan yang mengulah wadah wisata ini ditinggalkan orang kan banyak pungli-pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Pak. Nah, itu. Iya. Artinya garansi lah itu. Kalau di Sebuah insya Allah kita akan desain, karena tidak kita sendiri, tidak desa aja yang punya gawe, jadi kami menggandeng Dinas Pariwisata itu supaya lebih maksimal untuk ke depan bisa memaksimalkan potensi itu bisa dijual dalam arti pariwisatanya dengan pengelolaan yang sangat baik kan gitu. Tentu harapannya di situ. Artinya kan Mas yang bukannya wadah wisata ya hancur gara-gara pungli, gara-gara parkir yang kada sesuai, yang aneh-aneh, Bang. Toko yang pertama tuh Pak Kades biasanya tuh kan yang bikin orang jadi malas untuk mampir itu biasanya yang kayak jenis pungli. Contohnya parkir. Nah, parkir ini kan biasanya kebanyakan kita kan udah tahu nih tarif parkir. Misalnya mobil 5.000 nih. Nah, atau mobil ya paling dimahalin 10.000 misalnya untuk parkir masuk ke pariwisata ya, tempat wisata. Nah, ini ada misalnya yang naruh harga 50, 20. Mending tukarkan rokok. Nah, artinya pengelolaan keuangannya tuh yang diatur sebenar mungkin, memang tercatat resmi lah. Ataupun ada karcisnya langsung dari desa. Itu yang sedang kami jajaki. Nah, kan gitu. Jadi karena pariwisata di Sebuah sendiri itu tergolong hal baru. Kalau dulu kan Sebuah tidak terpikir, mungkin anggapan orang kada mungkin Sebuah jadi tempat wisata kan. 2020 ketika Covid kami bangun Sungai Rengas. Sekarang sayangnya kena abrasi. Jadi mohon Dinas PUPR bisa abrasinya dibangun di Sebuah gitu. Jadi kena abrasi, hilang pantai kami. Yang kami kerjakan dengan full swadaya. Gotong royong, bikin saung, menyiapkan tempat. Alhamdulillah sudah pernah dikunjungi Bupati dan Pak Gubernur ke sana, artinya tempatnya sangat bisa menjual. Nah, artinya ternyata bisa nih Sebuah. Nah, sekarang sudah hadir beberapa pelaku pariwisata, yaitu sudah bikin bangun secara pribadi. Apa yang dilakukan desa? Desa mendampingi. Jadi sebagai pelaku pariwisata, begitu kita ada jadwal dari Dinas Pariwisata untuk ada pelatihan pengelolaan, baik makanannya, baik pengelolaan pariwisata itu kami libatkan. Dan hari ini pun teman-teman pariwisata, Pokdarwis itu mengikuti pelatihan K3 dari Dinas Pariwisata. Nah, di situ pertama yang
kami arahkan untuk pelaku pariwisata itu supaya lebih tersusun, tertata. Nah, yang kedua, kami ngobrol dengan Dinas Pariwisata. Saat ini nih kan yang pariwisata yang kadang membuat orang agak jenuh atau jengkel itu terkait dengan retribusi. Nah, terkait dengan retribusi. Betul. Kami sudah coba di tahun 2023 akhir saat cuti akhir tahun dengan cuti lebaran awal tahun kemarin. Itu kami coba kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kami coba memfasilitasi untuk penarikan retribusi. Nah, itu yang menjadi koreksi. Artinya ketika fasilitas belum siap, tapi kita lakukan penarikan retribusi, ya akan ada gap nih, ada masalah. Rame itu di Facebook, rame di IG, rame kan, wah sebuah ini pungli kah apa kan. Cuman kami sampaikan yang dengan sebenarnya bahwa di sini kami memfasilitasi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Bapenda untuk ikut membangun daerah kan. Iya. Dan alhamdulillah pengunjungnya sangat luar biasa. Nah, cuman kami sampaikan dengan Dinas Pariwisata koreksinya untuk fasilitas itu memang benar-benar bisa ditunjang. Iya, betul. Dan bentuk sosialisasinya itu dikencangkan lagi supaya tidak tidak salah paham. Iya, betul. Nah, itu sih. Nah, mungkin pengaturan retribusi, penarikan retribusi kan itu yang membuat orang kadang malas sampai jalan ke Kubu misalnya. Tarikannya terlalu mahal, malas sampai jalan ke Sebuah di portal juga dengan sidaknya kan gitu. Itu yang bahaya tuh. Artinya pengelolaannya ya dibenarkan lebih dibenahi lah. Dibenahi. Nah, ini Bang, ada satu lagi. Banyak orang nih masih banyak bertanya. Kalau orang lewat dari arah Pangkalan Bun, arah mana Bamban ya, Bamban sampai ke daerah Sebuah, itu bakal ketemu tuh satu bundaran di situ yang ada makam. Sebenarnya ini ceritanya simpang siur. Ada yang bilang itu makam Belanda, ada yang bilang makam Cina atau macam. Nah, ini kan kebetulan Pak Kades di sini sekalian akun. Pokoknya jelaskan Pak Kades, apa itu sebenarnya ceritanya? Kalau bundaran yang di tengah jalan yang kayak bentuk kuburan, nah itu kalau kami menyebutnya di desa itu keramat panjang. Keramat panjang. Nah, kenapa keramat panjang? Karena secara sejarah dari tokoh-tokoh senior desa, pelaku sejarah desa itu memang tidak tahu di situ apakah kuburan atau hanya penanda kan. Oh gitu. Dulu adanya itu hanya diketahui bentuknya seperti kuburan, seperti makam. Ada pohon kelapa tinggi, sangat tinggi. Artinya pohon kelapa itu umurnya sudah sangat lama gitu. Sudah lama sebagai penanda. Nah, mungkin bisa jadi itu salah satu ya kuburan dari atau makam dari tokoh yang tinggal di Sebuah kan gitu. Cuman kami secara pasti tidak tahu, makanya kami sebutnya bukan kuburan, keramat panjang. Keramat panjang. Karena mengeramat bahaya. Tadi berjalan ke sini izin dulu. Permisilah Datuk berjalan ke Bang Lam. Makanya ini kan masih banyak simpang siur cerita itu Pak Kades. Jadi ada yang bilang itu, oh dulu itu makam Belanda. Entah itu orang dapat cerita dari mana Pak Kades. Sampai makam Cina yang berdagang segala macam. Ceritanya gitu, aku dengar gitu Pak Kades. Jadi mumpung Pak Kades ada di sini, dengar ceritanya gitu. Maka disebut keramat tadi banyak orang yang bernazar gitu banyak bernazar. Adalah yang kadang-kadang hari Jumat kami mau ke kantor karena kebetulan melewati ya, ada yang manggil, makan dulu gitu kan. Jadi menyoga di situ, menyoga di keramat itu. Belum saya tanya kenapa ada hajat apa kemarin. Misalnya ada hajat, mau punya anak perempuan, udah dapat anak perempuan, selamatkan di sini. Banyak yang seperti itu. Artinya monggo silakan yang punya versi masing-masing. Tapi yang kami yakini memang itu salah satu pelaku sejarah di desa. Kenapa? Karena di sekitar situ, kan dekat situ ada SD. Itu di sekitar situ ada bekas kuburan-kuburan lama yang patok-patoknya ada. Dan untuk batu yang bentuknya kayak nisan, kami tidak sebut batu nisan, tapi bentuknya kayak nisan itu, kayak prasasti itu pernah dicek oleh salah satu universitas di Kaltim kalau nggak salah, yang kaitannya dengan barang-barang sejarah itu, barang sejarah itu rasanya usianya hampir 400 tahun gitu. Jadi sangat panjang sekali kan ceritanya. Lama. Jadi secara detail kita tidak bisa sampaikan, karena tidak tahu sumbernya. Tapi kadang ada versi yang datang, ini keturunan dari Raja Ponorogo pertama, termasuk
ulamanya Kesultanan Kota Waringin ada yang bawa versi itu. Berbagai macam versi. Macam-macam lah, gitu ya, ya. macam-macam. Tapi dari cerita dari warga desa pun memang menyebutnya bukan makam ya. Iya, keramat. Menyebut keramat panjang. Keramat panjang. Itu ceritanya kawan-kawan. Oke. Banyak yang bertanya kan. Nah, ini cerita sebenarnya kayak gini. Keramat yang dari panjang. desa keramat panjang, Tapi bukan. kalau ada versi yang macam-macam tergantung Iya, masing-masing. Silahkan. Nah, siapa tahu ada apa namanya, ini Pak Kades, apa nih, cerita versi tentang desa Sebuai di apa tadi keramat panjang. Apakah pernah ada terjadi cerita mistis kah apa segala macam di situ Pak Kades? Kalau mistis ya, pernah sih dulu. Dulu sekali cerita dari sesepuh itu pernah diambil batunya itu, pernah diambil. Batu yang ada di situ? Iya, batu yang ada di situ yang bentuknya kayak nisan. Katanya, kata tokoh-tokoh ini, angin ribut hujan badai selama berhari-hari. Nah, sampai ketakutan nih yang ambil, dibulikan lah bendanya ke situ lagi. Berai ribut tuh. Nah, itu cerita mistisnya mungkin itu sih. Karena di dekat situ ada juga keramat tunggal, satu aja. Keramat tunggal disebut keramat tunggal karena kayak batu, penanda itu cuma satu di bawah pohon besar. Terus ada juga keramat kembar. Artinya yang keramat kembar itu kalau dicari itu bisa ketemu. Karena kebetulan mungkin nyasar gitu kan. Gitu. Tapi kalau nggak dicari itu bisa ketemu. Kesandung gitu. Artinya di Sebuai ini nih, kalau hendak mencari keindahan desa ada mencari gula sejarah merah, ada juga gula apa? Gula aren. Gula nipah. Gula nipah ada. Hendak mencari undang ada juga. Hendak yang misteri-misteri ada juga. Wisata apapun lengkap lah. Nah, harapan ke depan Pak Kades pada Pemkab Pobar untuk pengembangan desa Sebuai atau pada presiden kah? Siapa tahu kan ada program apa nih dari Sebuai yang kedepannya anak pian sampaikan ini. Kalau kami sih ya tentu dengan pencapaian yang sudah sama-sama kami perjuangkan, ya kan, termasuk kenapa sama-sama diperjuangkan, masyarakat ada andil sebagai bagian dari lomba desa. Pemerintahan desa pasti penentu. Pihak kecamatan, pihak kabupaten, dan pihak provinsi itu punya andil masing-masing untuk lomba desa itu. Tapi mungkin yang menjadi pesan dan harapan setelah semua proses ini dijalani, tentu Sebuai ini tidak lagi hanya dibicarakan di level desa antar desa di wilayah Kecamatan Kumai. Sudah level tingkat provinsi di Kalimantan Tengah pasti yang menjadi rujukan Sebuai. Terus nanti di wilayah regional 3 Kalimantan dan Sulawesi pasti Sebuai kan. Akan ada pertanyaan, ada apa di Sebuai kan gitu. Kenapa Sebuai bisa juara? Terus bagaimana sih pemerintahannya tuh sehingga bisa juara? Nah, pasti jadi rujukan nih, jadi tempat berkunjung. Nah, artinya kami minta infrastruktur bisa digenjot lah, segera selesai. Apa infrastruktur? Pasti jalan lingkarnya, jalan lingkar. Di Keraya tuh jalannya kan gitu. Di Sebuai satu pemukiman yang jalannya belum ada perkerasan kan gitu. Jadi bisa dari Dinas Perkim Kabupaten membantu kan. Terus PLN di tempat kami belum maksimal. Ada satu pemukiman yang tidak ada jaringan PLN-nya, jadi mereka pakai kabel pribadi dan aliran arusnya tidak maksimal. Nah, itu mohon diperhatikan. Senggol Pemkab ke PLN tuh, pasang tiang listrik di sana kan kayak ini desa sudah terkenal nasional. Masa listrik sudah masuk, aduh kacau nih. Nah, terus habis itu pasti pengembangan pariwisata itu menjadi titik penting dan kesesuaian antara desa ini kan sudah desa percontohan, artinya harus bisa membawa desa di sekitar. Kan? Betul. Desa di sekitar. Nah, dengan infrastruktur tadi yang ditingkatkan, terus habis itu layanan yang lebih semakin mudah dengan misalnya nanti Kominfo mengejar nih Telkomsel biar bisa masuk kan gitu. Jaringan nyaman nih kan, komunikasi enak. Terus setelah itu pembangunan sudah maksimal, desanya nyaman. Tambahannya terakhir apa? Dorong untuk pelepasan kawasan di daerah pemukiman di desa-desa sekitar. Karena di daerah pesisir rata-rata di Buncu Dapur kawasan
hutan produksi. Nah, itu yang saya sakit sertifikat di dapur Ini ya. kada kawa. Ada warga kami itu atas nama Bang Mahlani. Nah, ulun sebut nih Bang Mahlani. Sudah turun-temurun menukar tanah di situ, membangun rumah. Walaupun rumahnya belum jadi, tapi sudah didiami kan. Ketika ada program PTSL, beberapa kawali ngawang buat sertifikat. Beliau kada kawa. Kenapa Pak Kades kada kawa? Ini bahaya nih, apa diskriminasi. Ya, aku nih masyarakat juga gitu. Kenapa kada? Maka aku pendukung IKAM. Wes, kisahnya. Kasarnya kan kayak itu sebenarnya kededapan bahasa jam itu. Jadi artinya ketika keprihatinan itu muncul, loh ini bujur ini masyarakat kami. Kenapa kada bisa? Karena status kawasan. Nah, mohon bisa didorong lah, lebih dipush lagi ditekan. Ayo yang di pemukiman yang memang sudah aktivitas masyarakat turun-temurun bisa dijadikan kawasan APR. Masalahnya ini kan semoga nasional tingkat pusat itu bantu, itu urusan kawasan memang pusat punya gawe. Artinya kan desa sebuah ini sudah membuktikan prestasi sudah Siap. ada, apapun itu ada sudah, masa kan dibantu kayak ada cuma pander aja gitu kan, ada bayi pander aja. Nah, sebelum inya hendak bepadah, ini yang kurang, artinya dibuktikan dulu dengan kondisi yang ada, baru sudah ada buktinya ya sambil dibantu. Itu yang bujur. Itu kemajuan desa sebuah. Oke, terima kasih Pak Kades. Siap. Informasi dari Piani yang singkat nih, tapi menginspirasi, Bah. Semoga bisa banyak desa-desa, bukan hanya di Kabupaten Kota Waringin Barat aja, Bah. Tapi di berbagai desa juga bisa berinovasi apa-apa yang unggulan-unggulan di desa itu bisa dimaksimalkan. Nah, ini kesan Pian kenang-kenangan dari kami lah. Karena kenang-kenangan banyak ya, Bah. Banyak plakatnya sih. Wah, ini sehat benar nih. Kepala Desa Sabua ini. Ini berhari-hari ini menyiapkannya. Terima kasih terima kasih kepada tim Borneo News. Nah, insya Allah Borneo News ini semakin jaya, semakin maju. Sama kayak Desa Sebuai kan, maju mandiri sejahtera kan gitu. Sip, mantap. Kayak ini kawan-kawan. Nah, jangan lupa berkunjung ke Desa Sebuai. Adanya di Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Desa ini ulun pernah ke sana, bukan pernah sih, rancak lewat ke sana, lewat aja tapi ada singgah. Tapi bagus kawan-kawan, buat tempat bersantai keluarga pun ada di sana sekarang sudah. Ada penghasil apa tadi, gula nipah. Ada apa lagi tadi namanya? Macam-macam, ada wadah wisata, gula nipah, pantai, perikanan udang. Anda minum nir muda rasa jus di sana kan gitu. Oke. Nah, jangan kada ingat berkunjung ke sebuah, dan jangan kada ingat juga like, subscribe, komen, lawan share Borneo News Digital. Nah, Panderan Muarung. Nah, tuh medsos-medsosnya ada semua di situ. Nah, pian kunjungi aja tuh. Nah, dan lupa jangan lupa juga nih. Pian ada IG kah? Ada TikTok kah atau apa? IG ada. Nah, IG sebutkan Desa tuh. Ada. IG. Jadi kami mohon di subscribe di YouTube-nya Desa Sebuai. Ketik aja Desa Sebuai. Terus di websitenya juga sambil dibuka-buka itu website desasebuai.id. Jadi dibuka saja supaya followernya semakin banyak. Mantap. Paling pesan aja nih dikit. Pesan untuk kawalan di desa, semua kepala desa memang ada banyak berita kurang bagusnya tentang kepala desa. Itu penilaian dari sisi negatif. Cuman yakinlah ketika kita benar-benar, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita serius, kita buktikan dengan pencapaian-pencapaian, kita buktikan dengan hasil yang baik di desa, insya Allah semua itu bisa kita kesampingkan. Yakin saja, semangat banget. Mantap. Desa bisa. Mantap. Oke, kawan-kawan. Nah, ini sudah sejam lah. Berapa menit sudah nih? Aku sejam. Sudah. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Jangan ingat lah, tonton Panderan Muarung setiap hari Kamis. Nah, kalau kita nih ada tamu kayak ini, insya Allah langsung kita upload secepatnya. Nah, ulun Arif Game, Yuda Meng, dan saya Tohari. Oke, kita berpindah dulu. Wadah, hendak apa namanya? tadi gini sedikit. Iya, anda pakai sarang lain. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.